Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang digital literasi sebagai pendukung Smart City, yang mana kelompok kami terdiri dari Nafa Celia Usana Depi dan saya sendiri Eka Melina Sari. Digital literasi merupakan kemampuan untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk menemukan, mengevaluasi, membuat, mengkomunikasikan informasi, dan membutuhkan keterampilan yang kognitif dan teknis. Digital literasi memiliki indikator yang mana terdiri dari yang pertama creativity, yang kedua collaboration, yang ketiga culture and social understanding, safety, critical and functional skills, proficient communicator, culture information, dan yang terakhir critical thinking evaluation. Jadi prinsip dasar dari pengembangan digital literasi yaitu yang pertama adalah pemahaman, yang kedua saling ketergantungan, yang ketiga faktor sosial, dan yang keempat kurasi. Jadi, strategi pengembangan digital literasi yang pertama itu adalah untuk penguatan kapasitas fasilitator, peningkatan jumlah dan ragam sumber belajar, perluasan akses sumber belajar bermutu, peningkatan perlibatan publik, dan penguatan tata kelola. Indikator literasi digital yang kami gunakan dalam analisis ini terdapat 10 indikator. Yang pertama, penggunaan internet. Yang kedua, inisiatif pemerintah untuk menyediakan WiFi. Ketiga, akses listrik perkotaan. Keempat, akses listrik pedesaan. Kelima, tingkat melek huruf. Keenam, pencapaian pendidikan. Ketujuh, dukungan untuk literasi digital. 8, total akses listrik. 9, presentasi sekolah dengan akses internet. Dan yang terakhir atau yang ke-10 itu penggunaan internet. Dari hasil analisis yang kami gunakan, didapatkan top 5 atau nilai tertinggi dari 119 negara dalam indikator digital literasi. Yang pertama yaitu dengan negara Denmark, yang kedua South Korea, ketiga United Kingdom, keempat Netherlands, kelima Bahrain. Dari hasil analisis tersebut juga didapatkan bottom 5 atau negara dengan posisi terendah dari 119 negara dalam indikator digital literasi, yaitu pada posisi 119 yaitu negara Liberia, 118 Burkina Faso, 117 negara Burundi, 116 negara Malawi, dan 115 yaitu negara Madagaskar. Indonesia berdasarkan 10 indikator digital literasi yang kami gunakan, yaitu menempati posisi pada nomor 75. Sedangkan untuk posisi negara Indonesia berdasarkan per indikator digital literasi yang kami gunakan, yaitu penggunaan internet pada posisi 62 dari 119 negara, inisiatif pemerintah untuk menyediakan WiFi pada posisi 43, akses listrik perkotaan 34, akses listrik pedesaan 68, tingkat melek huruf 53, pencapaian pendidikan 75, dukungan untuk literasi digital 34, total akses listrik 95, persentase sekolah dengan akses internet 76, dan yang terakhir yaitu penggunaan internet yaitu pada posisi 87 dari 119 negara. Kelebihan dan kekurangan dari negara Indonesia yang pertama itu sektor listrik memegang peran penting dalam pembangunan suatu negara. Perannya tidak hanya sebatas sebagai saran produksi untuk memfasilitasi pembangunan sektor-sektor lainnya, tetapi juga sebagai faktor yang bisa memenuhi kebutuhan sosial dan masyarakat sehari-hari. Kekurangannya yaitu negara Indonesia dari 10 indikator digital literasi yang memiliki kelemahan pada indikator total electric access of population, di mana negara Indonesia kurang dibandingkan dengan negara-negara lain terkait dengan pemerataan jaringan listrik di wilayah-wilayah Indonesia seperti pada kawasan pedesaan yang tidak semua dapat dijangkau ataupun difasilitasi oleh jaringan listrik. Akses listrik negara Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu tidak terbarukan dan terbarukan, yang mana tidak terbarukan meliputi PLTU, PLTG atau PLTGU, dan PLTD. Untuk yang
terbarukan meliputi PLTP, PLTS, dan PLTA. Indikator yang dapat mengukur tingkat digital literasi yang berguna dalam perencanaan Smart City. Jadi, teknologi informasi dan komunikasi bukan satu-satunya faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan Smart City. Karena tanpa peran manusia dan pendidikan, keunggulan dan kemanfaatan TIK tidak mungkin dapat optimal dalam pembangunan. Warga kota yang cerdas atau smart people perlu dipersiapkan dengan baik agar mendukung dan dalam pembangunan Smart City. Mungkin sekian dan terima kasih.